Halo bro, Halo, bro. kita kok kayak PNS terdampar gini ya bro? Iya, itulah namanya panggilan tugas, bro. Iya, Ketika udah ada surat tugas ya, iya nggak bisa berkutik ya, banyak masalah lagi di lapangannya. pasti ada masalah, bro. Aduh, Apalagi di lapang yang lingkungannya baru, orang-orangnya baru, ya kan. iya, Mungkin dari kegiatan juga ada yang nyari keuntungan. iya, Jadi kita nggak bisa menghendaki apa yang kita inginkan ya. iya. Bener emang ya bro, hidup tak selamanya indah. Aduh, kadang ada kepentingan-kepentingan yang memang tiap orang punya kepentingan. Itulah mungkin sebenarnya fungsinya kalau misalkan kita gotong royong, sama-sama bareng-bareng gitu. Ini tidur di gubuk kayak gini coba. Ini sekarang jam 12 lewat ya, setengah 1. Kan jam istirahat, Pak. Emang benar, Pak. Iya, Kita istirahat dulu. bukan ini ya, bukan PNS, gak jelas ya. Iya, Kita istirahat dulu. ya Dinikmati aja, bro. nikmati aja prosesnya. Ini soalnya kita udah hampir sebulan ya kayak gini ya. Ya, Dari tanggal 14 ke tanggal 14 sebulan ya. Ini tanggal 15 sekarang nih. Kita ceritain nggak nih ini? Kita ngapain sih bro? kita lagi ada proyek penanaman tanaman energi di beberapa wilayah yang ada di Jawa Barat. Bukan cuma Jawa Barat bro, Jawa Tengah udah beres, di Rembang, di Brebes, di daerah Jawa Barat, Jawa Barat, di daerah Jawa Tengah bagian barat. Gue ngomong gimana ya? Iya, Tegal, kan Jawa Tengah bagian barat ya. Ya tadinya gua nggak mau ngasih itu ke lu, tapi lu udah ngasih sih, ya udah. Siapa? Ya tadi daerah mana? Iya, iya. Harapannya bisa membantu masyarakat. Ya kalau misalkan idealisnya sih kita kalau di Kementan ya selalu ya ujungnya itu kan petani ya. Ujungnya itu masyarakat. Tapi kan ternyata dalam prosesnya nggak semudah itu ya bro. Nggak semudah yang dibayangkan. Iya ternyata ini kali pertama juga buat kita nih. Iya. Ternyata teori keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mencapainya juga ternyata susah. Bagi sebagian atau kelompok masyarakat Indonesia mungkin bisa ya. Iya. Maksudnya kan belum menjiwai di setiap orang ya, setiap individu. Karena setiap orang punya ambisi, bro. Setiap orang punya ambisi, setiap orang punya kepentingan. Ya kita cuma bisa berusaha dan berdoa lah semoga kegiatan ini bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Iya. Ya kita dengan segala keterbatasan kita juga. Iya. Ya kita berharap memang lancar ya. Ya. Lancar di lapangan, nggak ada masalah, nggak ada. Mungkin salah satu faktornya mungkin memang karena ketidaktahuan kita, keterbatasan kita karena mungkin yang pertama juga. Mungkin bisa jadi pembelajaran. Berarti yang kalau ada lagi titik di daerah kita enak dong yang selanjutnya bro, bisa ngasih advice. Mampus lu gitu. Iya, makan tuh proyek tuh. Gampang. Ya sebenarnya kalau garis besar kegiatan ini tuh kalau benar-benar diterapkan di kelompok tani dengan pasar yang jelas, dengan syarat dan ketentuan yang jelas, ini sebenarnya juga memberikan nilai tambah sih bagi petani.
Cuman gak jelasnya itu bro. Iya. Gak jelas dari PLN-nya juga. Iya. Aduh jadi kok PLN sih? Lu sebutin lagi PLN, biarin dah. Iya, karena nggak jelas ya. Karena hulunya ini pemberdayaannya nanggung gitu ya. Kadang dulu kalau di zaman Litbang mungkin pemerintah daerah mengundang kita untuk menjadi apa ya? Untuk menjadi orang yang ditempatkan di lokasi tersebut. Tujuannya itu meningkatkan kapasitas petani gitu. Contohnya mungkin di kita apa namanya, kita ngajarin atau kita ada proyek misalkan gimana caranya petani bisa membenihkan bibit kopi robusta mungkin ya. Betul. Dan kalau memang dari Pemda kan, Pemda sudah tahu wilayah di sana, lokasinya udah fix di lahan tersebut. Iya, dan bisa koordinasinya lebih enak. Nah, iya, dan maksudnya tujuan CPCL-nya jelas gitu ya. CPCL-nya kelompok tali ini karena memang mereka yang membutuhkan, karena mereka yang meminta, jadi proyeknya lebih tepat sasaran ya. Anginnya sepoi-sepoi lagi. Mantap. Yang di dalam maribut ya. Yang kita mengadem aja udah masing-masing aja dah. Gue sebenarnya kebayang sih proyek ini kalau benar-benar dipadukan sama dombanya gitu. Dan ya 10 hektar gitu misalkan. Ditanam yang benar, 3 tahun lagi ada dombanya gitu. Kan lumayan tuh pakannya, berarti setiap hari bisa panen ya. Amin. Cuman kayaknya proyek ini nggak sampai sana kayaknya. Rasanya pengen tanggal 24 bro. Cepet tanggal 24. Masih direkam? Kenapa? Masih direkam nggak? Masih. Oh mas. Ini gue lagi ngehubungin orang yang mau ngambil silase. Ya kalau lagi murah kayak gini bro, jadiin silase. Kalau misalkan masih seharga sih gas ya. Jangan terlalu tua nggak sih? Dia tadi bilang idealnya 85 sampai 95 hari. Dapat berapa ya kira-kira? Tahu. Sebenarnya dari awal kita kesini kita udah merekomendasikan tempat ini ya. Tapi kenapa kok bisa jadi ya? Oke. Cerita kita mungkin itu aja dulu. Udah mulai 10 menit. Lumayan lah. Terima kasih banyak. Kalau kata orang kantor kita tuh duo Ipin Upin.
Tapi kita nggak botak ya. Tapi udah mau botak sih kepala gua nih. Iya, lu juga udah mulai jidat mulai lega, gua juga jidat mulai lega lagi. Aduh, gimana dong? Aduh, gimana dong? Kita harus coba produk berarti. Nah, influencer jadi apa? Jadi Iya, influencer. Bukan. Apa dong? Apa sih yang brand ambassador gitu, apa sih namanya? Iya dong, bro. Buat lebat rambut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua upload langsung nih ya kayaknya nih. Sebelum kita mulai video ini teman-teman, jangan lupa ya kalau misalkan pesan benih harus di BSI Petri. Ada nomor kontak personnya di bawah. Silakan langsung hubungi untuk melakukan pemesanan. Terima kasih.